Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Eka Martina Putriyanti, saya Aza Amelia, Fania Ainunisa, Muhammad Sirojudin, Sa'diatun Nikmah, dan Lutfi Afifatus akan mempresentasikan hasil observasi kami dengan judul hasil penelitian petani budidaya ikan air tawar di Desa Ngeranje, Mungkit, Magelang. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Indonesia menyimpan sumber daya alam yang berlimpah di sepanjang daerah pesisir pantai, baik sumber daya alam hayati serta sumber daya non-hayati. Sumber daya alam hayati dapat berupa hasil perikanan, rumput laut, serta pohon-pohon mangrove. Potensi yang bukan hayati misalnya kandungan mineral serta hasil tambang untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat. Dimanfaatkan oleh nelayan atau pengusaha perikanan Indonesia untuk kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat dan dapat menjadi sumber pertumbuhan dan perkembangan daerah wilayah nasional. Sumber daya perikanan dibagi menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Hasil perikanan tangkap diantaranya adalah kepiting, rajungan, udang, tuna, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada gambaran lokasi. Lokasi perancangan untuk kawasan budidaya ikan air tawar ini berada di Desa Ngeranje, Mungkit, Magelang, memenuhi syarat untuk kawasan budidaya ikan air tawar seperti adanya sumber air yang belum dimanfaatkan. Sedangkan lokasi tidak mengganggu ekosistem kawasan hutan dan persawahan. Teknik budidaya air tawar ini merupakan budidaya ikan di darat dengan menggunakan fasilitas kolam, kanal atau sariban, sawah, dan bahkan terpadu dengan komoditas lain seperti unggas. Dari segi teknik pengusahaannya, teknik budidaya ekstensif dan teknik pengusahaan yang sangat sederhana. Sistem pengairannya tergantung musim penghujan dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang relatif sempit. Konstruksi kolam sangat sederhana, input produksi minimal dengan hasil yang mencukupi untuk konsumsi keluarga. Akan dilanjutkan oleh Fania. Selanjutnya, gambaran umum lokasi. Dengan demikian, diperlukan rekayasa yang tepat untuk mendukung keberhasilan dan keberlanjutan usahanya. Sesuai dengan kondisi sumber airnya, budidaya ikan di kolam dikenal dengan sistem air tergenang, sistem air mengalir, dan sistem air deras. Teknik budidaya ini hanya dikenal di daerah persawahan yang memiliki sistem irigasi teknis sehingga tersedia cukup air untuk pemeliharaan ikan. Di Indonesia, teknik budidaya di kolam ini cukup memegang peranan penting dalam penyediaan ikan konsumsi secara nasional. Kemudian sejarah. Awal mula budidaya ikan ini dengan melihat sumber daya alam diantaranya kondisi air yang melimpah dan sebagai sumber pendapatan selain menanam padi. Selanjutnya dibacakan oleh Lutfi. Yang selanjutnya adalah komoditas. Penelitian budidaya di Desa Ngerajek, Mungkit, Magelang menggunakan perairan air tawar. Untuk komoditas yang dibudidayakan di perairan dapat menggunakan wadah berupa kolam tanah, kolam beton, kolam terpal, dan KCA. Untuk sumber air bisa berasal dari mata air ataupun dari aliran sungai yang memiliki kualitas air yang baik untuk kegiatan budidaya. Budidaya air tawar dapat berupa budidaya air deras dan air tenang. Pada penelitian ini, budidaya menggunakan air deras bersumber dari mata air yang memiliki kualitas baik. Beberapa jenis ikan yang dapat dibudidayakan di penelitian ini milik Bapak Muhtadin di Desa Ngerajek, Mungkit, Magelang, diantaranya ada 2 kelompok, yaitu ikan konsumsi air tawar yang berupa ikan nila, ikan patin, ikan bawal, dan ikan gurame. Dan untuk ikan hias air tawar adalah ikan koi yang sekaligus menjadi unggulan untuk jenis ikan hias di budidaya ikan lilik Bapak Muhtadin. Kemudian
rincian modal usaha untuk ternak ikan air tawar ini dari awal beroperasi. Yang pertama adalah bibit atau benih. Sebuah pepatah mengatakan bahwasanya keturunan atau anak tak akan jauh dari induknya. Oleh sebab itu, harus memilih benih ikan yang sehat dan besar, serta pertumbuhan cepat, supaya anak-anaknya demikian pula. Kemudian fokus dalam pembesaran ikan. Yang kedua adalah pakan. Makanan merupakan aspek yang sangat penting bagi kelangsungan bisnis ternak ikan. Oleh karena itu, dipastikan pakan apung secara teratur dalam satu hari ikan harus diberi makan yang bergizi sebanyak 3 kali, yaitu waktu pagi, siang, dan sore. Yang selanjutnya adalah obat atau pupuk. Ikan yang berada di kolam bisa saja terkena penyakit dan harus segera diobati. Ikan yang sedang berpenyakit dapat dilihat dari tampilan luar. Jika ada bintik hitam di atas kepala ikan, biasanya sedang sakit. Untuk mengobati ikan dibutuhkan obat bagi penyakit tersebut. Jadi modal biaya usaha yang dibutuhkan dalam membuka usaha ternak ikan dari awal itu tergantung kemauan dari si pembudidaya. Jika ingin menghasilkan panen yang lebih banyak, maka dibutuhkan modal yang banyak juga. Akan tetapi, jika modal kita kecil, juga memungkinkan kita untuk menghasilkan keuntungan yang banyak dengan cara fokus perawatan yang baik. Dikarenakan ada kendala sinyal dari Eka, akan saya paparkan. Yang selanjutnya adalah pemasaran. Pemasaran merupakan aspek paling penting bagi mendukung kelancaran usaha. Berdasarkan penelitian ini, usaha memasarkan ikan dijajakan di rumah yang nantinya para pembeli di desa maupun kota biasanya datang langsung ke kolam usaha peternakan ikan. Dan harga yang ditawarkan lebih murah ketimbang pesaing supaya usaha ternak ikan laris manis. Untuk memasarkan ikan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Antara lain, mengajak kerjasama dengan para pedagang sayur keliling untuk dititipi ikan, menjual langsung ke pasar tradisional, menjual ke berbagai restoran atau warung makan, memasang spanduk dan reklame, dan menjual ikan secara online di internet yang tentu pangsa pasar semakin besar sehingga ke seluruh dunia. Yang selanjutnya adalah hambatan. Permasalahan yang dihadapi kelompok petani budidaya ikan air tawar pada saat ini, tepatnya di Desa Ngerajek, Mungkit Magelang, adalah dari faktor alam, yaitu kondisi pengairannya yang akan berakibat pada benih ikan dan nantinya mati. Akan tetapi presentasinya kecil, karena untuk budidaya ikan air tawar di Desa Ngerajek, hampir 90% tidak ada kendala yang serius. Selain karena tidak ada bencana banjir, struktur tanah di sana juga memiliki kemiringan normal. Untuk masa pandemi seperti sekarang ini, panen dan pendapatan dari ternak ikan cenderung tidak berubah dengan signifikan dari sebelumnya atau stabil. Bahkan untuk jenis ikan hias yaitu koi mengalami kenaikan sampai melebihi target. Yang selanjutnya dipaparkan oleh Dia. Permintaan. Saat ini permintaan terhadap ikan air tawar di Desa Ngerajek, Mungkit Magelang cukup besar. Saat ini permintaannya cukup besar sehingga peluang tersebut banyak menarik minat masyarakat untuk melakukan usaha budidaya ikan air tawar, khususnya pembesaran. Permintaan pada petani budidaya ikan air tawar di Desa Ngerajek, Magelang, yaitu tidak hanya di daerah Magelang, akan tetapi sampai pada luar daerah seperti Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Kudus, dan Pati. Namun hanya permintaan untuk benih ikan bawal dan merupakan salah satu ikan unggulan pada petani budidaya ikan air tawar di sini. Selanjutnya ada harga jual, yaitu di mana dengan menjual hasil panen ikan, petani budidaya ikan akan mendapat keuntungan, dan dengan keuntungan tersebut maka petani bisa menambahkan hasil kesepakatan bersama antar petani budidaya ikan di Desa Ngerajek, Mungkit Magelang. Penentuan harga jual ikan juga berdasarkan ukuran dan jenis masing-masing ikan. Berikut ini tabel harga jual ikan air tawar
jenis konsumsi dan hias di Desa Ngerajek, Mungkit, Magelang tahun 2021. Di sini jenis ikan ada 2, yaitu konsumsi dan hias. Untuk jenis ikan konsumsi ada 4 jenis. Yang pertama ada bawal. Petani menjual dalam bentuk benih dengan harga Rp50-500. Kedua ada ikan nila. Petani menjual dalam bentuk kiloan dengan harga Rp30.000 per kilo. Kemudian ada ikan patin. Petani menjual dalam bentuk benih dengan harga Rp50-500. Juga dengan ikan gurame dijual dalam bentuk benih dengan harga Rp50-500. Untuk jenis ikan hias, terdapat 1 jenis, yaitu ikan koi, di mana ikan koi ini juga merupakan unggulan ikan hias di budidaya ikan ini, yang di mana petani menjual dalam bentuk satuan dengan harga Rp5.000 sampai Rp500.000 per ekornya. Selanjutnya, ini merupakan contoh gambar untuk jenis-jenis ikan yang dijual atau dibudidaya di petani budidaya ikan di Desa Ngerajek, Mungkit, Magelang. Yang pertama itu ada benih ikan bawal, kemudian di sampingnya ada benih ikan gurame, dan di bawahnya ada ikan nila, di mana petani menjual dalam bentuk kiloan. Kemudian ada ikan koi, di mana petani menjual ikan itu per satuan ekor. Dan terakhir itu ada benih ikan patin, di mana benih-benih di sini dijual berkisar antara Rp50 sampai Rp500. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Judin. Budidaya ikan bawal menjadi pilihan banyak petani karena pemeliharaan yang mudah, cepat besar, dan mudah dipasarkan, dan menjanjikan banyak keuntungan karena ikan bawal merupakan jenis ikan yang cukup populer di pasar ikan konsumsi. Hanya butuh 40 hari saja untuk mencapai panen. Biasanya benih yang digunakan ukuran 1 jari atau 1 inci atau sekitar 2,54 cm. Keuntungan untuk sekali panen mencapai 1 juta sampai 2 juta rupiah. Dengan demikian, jika dikatakan keuntungan petani pembudidaya ikan air tawar adalah 2 juta rupiah, maka dalam 40 hari pendapatan yang diperoleh setiap harinya sebesar 50.000. Manfaat budidaya ikan ini menjadi usaha yang layak sebagai sumber pendapatan sampingan selain untuk menambah tingkat pendapatan seseorang, juga untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat. Selain dalam segi ekonomi, perikanan juga mampu memberikan manfaat dalam segi sosial, yaitu menjalin hubungan atau relasi, karena sektor perikanan memerlukan banyak orang yang menanganinya, sehingga akan otomatis terjalin hubungan dengan banyak orang, misal antara nelayan dengan pembeli, penjual ikan dengan pemborong, pedagang besar maupun kecil, konsumen, pemerintah, daerah, dan sebagainya. Selanjutnya, kesimpulan. Kekayaan sumber daya alam membuat daya tarik tersendiri apabila dapat dijaga dan dilestarikan, dan akan memberikan multiplier efek terhadap pembangunan berkelanjutan. Maka apabila masyarakat semakin mudah untuk merasakan fasilitas publik maupun sumber daya alam secara merata, maka kualitas kehidupan masyarakat semakin tinggi. Pada sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor potensial bagi sumber pertumbuhan ekonomi baru, merupakan sumber penghidupan masyarakat banyak dan harapan masa depan bangsa. Perikanan telah berkontribusi terhadap penciptaan dan pengembangan industri rumah tangga, usaha mikro, kecil, menengah, dan industri besar berskala ekspor. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dari kontribusi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelola, dan pemasar hasil perikanan. Yang selanjutnya akan ditampilkan lokasi budidaya ikan di Ngerajek.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kendala sinyal, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.